Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, mengemudi ugal-ugalan truk menabrak bus yang datang dari arah berlawanan. Pengemudi truk dan bus tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut melibatkan truk pembawa pasir dan bus berpenumpang ini terjadi di Jalan Kabupaten Bungo, Jambi. Kecelakaan bermula saat truk akan mendahului motor di depannya. Karena diduga melaju terlalu cepat, pengemudi tak menyadari kedatangan bus langsung jaya dari arah berlawanan. Akibatnya benturan keras terjadi hingga mengejutkan warga. Akibat kecelakaan, pengemudi bus dan truk tewas di lokasi kejadian. Selain itu, seorang pengendara motor juga mengalami luka parah, dilarikan warga ke rumah sakit. Yang meninggal 2 orang, terus ada yang membawa kendaraan bermotor itu pekerja dari koperasi. Orang Muara Bungo, nah itu juga tadi kayaknya udah sekarat juga. Kemudian dari truk itu ada 3 orang yang sekarat. Melibatkan 2 kendaraan besar dan 1 sepeda motor. Dan korban 2 orang meninggal dunia, 1 luka berat, dan 2 luka ringan. Unit Laka Lantas Polres Bungo telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Proses penyelidikan akan dilakukan untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan maut ini. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, bijaklah saat menggunakan media sosial. Memposting kalimat yang menghina warga di media sosial Facebook, seorang remaja diamuk massa. Polisi lepas tembakan peringatan saat mengevakuasi remaja ini. Suasana mencekam ini terjadi saat ratusan warga dari Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge mendatangi rumah seorang remaja di Desa Huta Bagasan yang dinilai telah menghina warga Huta Padang di media sosial. Warga mengamuk dan berupaya menghakimi remaja tersebut meski telah diamankan petugas Polsek Mandoge saat akan dievakuasi. Dalam upaya meredam emosi warga, petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau warga agar tidak main hakim sendiri. Sempat terjadi aksi tarik-menarik antara warga dan petugas yang mengamankan pelaku. Dari pemeriksaan diketahui kericuhan ini berawal saat pelaku membuat postingan di media sosial yang menghina warga Desa Huta Padang. Pemicunya karena mungkin ada miskomunikasi di Facebook oleh salah satu warga yang memuat suatu status yang bisa mengarah kepada penghinaan ke salah satu kampung di sana. Pelaku kini masih diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Antisipasi aksi susulan, sejumlah tokoh warga diminta menjelaskan pada warga untuk tidak bertindak sendiri. Dari peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang pria warga negara Korea Selatan ditemukan tewas di apartemen Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban didapati tewas tergantung di kamar mandi. Korban memiliki perusahaan di Jakarta. Polisi melakukan olah TKP pasca tewasnya seorang pria warga negara Korea Selatan, Yong Sok Lim, di apartemen miliknya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tewasnya korban pertama kali diketahui satpam apartemen setelah rekan kerja korban melapor karena korban tak bisa dihubungi. Korban didapati tewas dalam kondisi tergantung di kamar mandi. Diduga korban telah lama tewas karena jeratan kabel membekas di leher pria 35 tahun ini. Yong Sok Lim selama ini tinggal sendirian di apartemen. Korban bekerja dan memiliki perusahaan di Jakarta. Ya, tadi saya dapat laporan memang ada ditemukan mayat di apartemen Essence. Cuman untuk kenapa-kenapanya kasih kesempatan rekan-rekan reskrim untuk melakukan penyelidikan dulu ya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Penyelundupan 4 kg sabu di kamar hotel di Cempaka Putih, Jakarta Pusat digagalkan polisi.
Sabu disembunyikan di bawah kursi. 5 pelaku kurir narkoba diringkus. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat meringkus seorang tersangka kurir narkoba di kamar hotel di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saat digeledah, di dalam kamar ditemukan 4 paket besar sabu seberat 4 kg disembunyikan di bawah kursi. Petugas selalu memancing pelaku lain untuk datang ke kamar hotel. 2 pelaku berhasil ditangkap setibanya di depan pintu kamar hotel, sementara 2 pelaku lain yang hendak kabur ke belakang hotel juga diringkus. Penyelundupan sabu ini digagalkan setelah diintai kurang dari sepekan. Kami berhasil mengamankan sejumlah orang dan barang bukti narkotika sebanyak kurang lebih 4 kg sabu atas dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kelima pelaku beserta 4 kg sabu dibawa ke Mapores Metro Jakarta Pusat. Saat ini petugas masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok narkoba ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus rekayasa perampokan minimarket di Subang, Jawa Barat. Kepala pegawai minimarket menjadi otak rekayasa perampokan tempatnya bekerja. Pelaku merekrut eksekutor yang beraksi menggunakan senjata airsoft gun. Aksi perampokan minimarket di kawasan Pantura ini terekam jelas di kamera CCTV. Seorang pelaku datang dan langsung menodongkan senjata api pada seorang pekerja minimarket. Pelaku pun meminta dibawa ke ruang brankas dan berhasil menggondol uang puluhan juta rupiah. Usai beraksi dengan tenang, pelaku langsung kabur. Dari penyelidikan polisi, aksi perampokan ini ternyata hanyalah rekayasa dari kepala toko dengan berpura-pura menjadi korban. Kepada polisi, pelaku bahkan berbohong mengenai jumlah uang yang diambil. Ia menyebut uang yang hilang mencapai 77 juta rupiah, padahal jumlah sebenarnya hanya 22 juta rupiah. Tidak hanya itu, sang eksekutor ternyata juga pernah melakukan aksi pencurian minimarket di 2 tempat lain dengan modus yang sama. Dalam kasus ini, polisi menangkap 4 orang pelaku, 2 diantaranya kepala toko dan 1 eksekutor. Tersangka merupakan otak perekayasa perampokan ini berdalih terpaksa melakukan aksinya karena terjerat hutang pada perusahaan sebesar 55 juta rupiah. Sementara sang eksekutor mengaku diupah 5 juta rupiah untuk sekali aksinya. Yang motivasinya ingin beresin hutang, Pak. Beresin hutang. Berapa hutangmu? Hutang saya 55 juta. 55 juta. Hutang bekas apa? Bekas jual target, Pak. Kamu terima duit berapa dengan kejadian tersebut? 5 juta. 5 juta. Sebelumnya pakai celurit. Ini yang TKP sebelumnya. Dua kali TKP. 2 kali TKP dia melakukan. Yang pertama pakai celurit, yang berikutnya pakai airsoft gun. Kasus ini terungkap setelah polisi curiga menemukan kejanggalan, salah satunya dari gerak-gerik rekaman CCTV dan keterangan para pelaku. Ketika kita melaksanakan penyelidikan di sana, kita temukan beberapa kejanggalan dari video yang kita pelajari di TKP. Kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata kita temukan bahwa tindak pidana 365 tersebut adalah dilakukan dengan rekayasa. Rekayasa tersebut dilakukan oleh karyawan di minimarket tersebut sendiri. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya senjata api jenis airsoft gun, senjata tajam, dan uang tunai 8 juta rupiah sisa perampokan. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. 4 orang komplotan pencuri sepeda mewah yang beraksi di Depok dan Bogor ditangkap polisi. Aksi pencurian terekam CCTV. Pelaku menjual sepeda curian di media sosial dengan harga yang lebih murah.
Pencurian sepeda di kawasan perumahan di Depok, Jawa Barat terekam CCTV. Polisi menangkap 4 orang komplotan pencurian sepeda ini. Disita barang bukti sejumlah sepeda baik jenis road bike maupun sepeda lipat hasil curian. Pelaku mengaku telah 8 kali beraksi di kawasan Depok dan Bogor. Pelaku mengaku sepeda hasil curian dijual di media sosial lebih murah dari harga pasaran. Kenapa ngincer sepeda? Ya nggak tahu nih, emang udah pakai sepedanya aja. Banyak yang nyari apa gimana? Gampang dijual? Apa karena lagi musim? Sepeda yang kita dapatkan ada 2, itu kita dapatkan juga ada pada pelaku ketika pelaku akan menjual dengan cara dia masuk di aplikasi di Facebook. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, awasi anak Anda saat bermain, mengejar layangan putus hingga naik ke atap rumah. Bocah berusia 12 tahun tersengat aliran listrik. Nyawa korban tak bisa diselamatkan. Warga berupaya mengevakuasi bocah berusia 12 tahun yang tersengat aliran listrik di atap rumah warga di Kampung Durian, Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi korban dilakukan menggunakan kayu. Usai dievakuasi, korban yang tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit Resdo Diwerio, Ganting. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa berawal saat korban bersama teman-temannya mengejar layangan putus hingga ke daerah Parak Gadang. Korban naik ke atap rumah warga dan tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Logisnya anak itu mengejar layang sampai ke atap rumah penduduk, tapi pada saat itu sudah dilarang oleh penghuni rumah, tapi tetap anak itu manjat sehingga tersengat aliran listrik, meninggal di lokasi. Ini kira-kira jam berapa kejadian? Kejadiannya jam 11.30 di daerah Parak Gadang. Peristiwa ini mengingatkan pada orang tua untuk selalu mengawasi anak saat bermain. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Di Indramayu, Jawa Barat, seorang bocah terpeleset jatuh ke Sungai Cimanuk saat bermain dengan temannya. Keluarga histeris saat korban dibawa ke rumah duka. Isak tangis keluarga terjadi saat jenazah bocah korban tenggelam dibawa ke rumah duka di Desa Plumbon, Indramayu, Jawa Barat. Bocah berusia 7 tahun ini tewas setelah terpleset ke Sungai Cimanuk saat sedang bermain dengan teman-temannya. Di bawah itu mayat itu. Langsung saya manggil teman-teman, tolong teman-teman tuh ambilin. Jadi ditarikin sama bambu itu dari tengah tuh, sedikit ke pinggir. Saat pencarian korban, petugas sempat terkendala sungai dangkal dan penyempitan. Namun petugas sebelum ditemukan tetap melaksanakan kegiatan pencarian sampai dengan korban diketemukan. Alhamdulillah setelah tim turun tidak lama korban informasi sudah ditemukan oleh masyarakat. Jasad korban dimakamkan di TPU dekat rumahnya. Peristiwa ini mengingatkan pada orang tua untuk selalu mengawasi anak saat bermain, terutama yang masih di bawah umur. Dari Indramayu, Jawa Barat, Itoi Iskandar, iNews melaporkan. Aksi pencurian kotak amal di masjid di kawasan Mampang, Jakarta Selatan terekam CCTV. 1 dari 2 pelaku beraksi menggunakan atribut ojek online menggasak kotak amal berisi uang jutaan rupiah. Aksi pencurian kotak amal di Masjid As-Saadah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini terekam jelas di kamera CCTV terjadi pada pagi dini hari. 2 pelaku beraksi, 1 diantaranya menggunakan atribut ojek online. Pelaku menggasak 1 kotak amal berisi uang 1 juta rupiah lebih. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku, APY dan MCB, berhasil dibekuk di tempat persembunyiannya di 2 lokasi berbeda di Serpong dan kawasan Jagakarsa. Ironisnya, salah satu pelaku ternyata masih anak di bawah umur. Kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksinya di 2 tempat berbeda. Pertama, dilakukan di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang.
Disita sejumlah barang bukti diantaranya atribut ojek online dan peralatan untuk memotong besi rantai. Orang tertangkap di daerah Serpong, satu orang tertangkap di daerah Cagakasa. Kemudian lengkap barang buktinya sepeda motor, kemudian barang bukti berupa alat kejahatannya, pemotongan, kemudian sarana yang menggunakan memang untuk menyamar menggunakan jaket ini. Dari hasil proses pemeriksaan, memang pelaku pernah beberapa kali melakukan perbuatan, diantaranya pernah melakukan perbuatan di masjid daerah Cisauk. Kedua pelaku bakal terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Seorang kepala dinas dan 2 pegawai negeri sipil Pemda Aceh Tenggara ditangkap saat pesta narkoba di Kota Medan. Informasi lengkapnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Sergap segera kembali.